warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurfaijah dengan NIM 202105301143 dari kelas B Research PR. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya ingin membahas mengenai audit komunikasi. Yuk simak videonya. Dalam video komunikasi audit akan membahas mengenai konsep audit komunikasi, mengapa audit itu penting, apa saja yang perlu diaudit, tahap audit dalam riset, alasan audit diperlukan, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis jaringan. Konsep audit. Audit pertama kali dikenalkan oleh George Ordener yang menjadi perbincangan menarik oleh para ahli komunikasi. Audit adalah umpan balik yang digunakan secara luas sebagai strategi untuk meningkatkan praktik profesional. Audit komunikasi adalah analisis yang lengkap atau sistem komunikasi internal dan eksternal suatu organisasi. Tujuan audit ada dua, yaitu pemahaman pokok tentang audit komunikasi, yakni sebagai alat diagnosis kesehatan dan sebagai alat riset evaluasi. Kegiatan audit komunikasi diadaptasi dari sebuah sistem evaluasi dalam kegiatan ekonomi, di mana kegiatan memeriksa, mengevaluasi, dan mengukur secara cermat dan sistematik layaknya catatan-catatan keuangan, kemudian diaplikasikan kepada kegiatan komunikasi suatu organisasi. Konsep audit yaitu sebagai bentuk proses komunikasi yang dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara sistematik. Audit komunikasi untuk mempelajari secara rinci bagaimana dan kepada siapa perusahaan atau organisasi melakukan komunikasi. Gambaran suatu audit dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang harus dilakukan dan diputuskan oleh suatu organisasi. Audit komunikasi merupakan kajian mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas keorganisasian, menilai sejauh mana komunikasi mendukung tujuan dan sasaran organisasi, mengevaluasi apakah komunikasi yang dijalankan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mengukur pesan yang disampaikan apakah pesan tersebut telah sampai kepada audiens, menilai efektivitas saluran komunikasi yang digunakan suatu organisasi, menganalisis umpan balik untuk memperbaiki serta meningkatkan komunikasi yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Dengan adanya audit komunikasi, dapat membantu suatu organisasi dalam menilai komunikasi mereka. Mengapa audit penting? Audit penting karena menjadi alat untuk mengontrol kelebihan informasi dan kekurangan informasi, di mana hal ini apabila terjadi dapat mengganggu setiap tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Audit penting untuk menentukan lokasi di mana kelebihan informasi ataupun kekurangan informasi terjadi berkaitan dengan topik-topik, sumber-sumber, dan saluran komunikasi tertentu. Menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan kepada sumber-sumber informasi, mengukur kualitas hubungan-hubungan komunikasi secara khusus, mengukur sejauh mana kepercayaan antar pribadi, keramahan, dukungan, dan kepuasan kerja karyawan. Mengenali jaringan-jaringan yang aktif operasional untuk desas-desus rumor, pesan-pesan sosial, pesan-pesan kedinasan, kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi atau jaringan yang dibentuk sesuai dengan bagan organisasi, menjadi sumber-sumber kemacetan, arus informasi, dan para penyaring informasi, dengan memperbandingkan peran-peran komunikasi dalam praktek seperti penyendiri, penghubung, anggota kelompok, dengan peran-perannya yang seharusnya sebagaimana diharapkan oleh bagan organisasi dan uraian tugas. Mengenali kategori-kategori dan contoh-contoh tentang pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa komunikasi
yang tergolong positif atau tergolong negatif, menggambarkan pola-pola komunikasi yang terjadi pada tingkat pribadi, kelompok, dan organisasi dalam kaitannya dengan topik-topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi. Memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek-praktek kebiasaan, dan keterampilan yang didasarkan atas hasil audit komunikasi. Contoh audit komunikasi itu penting. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, hampir semua karyawan tidak betah bekerja di perusahaan tersebut atau mengundurkan diri. Maka dari itu diperlukan audit komunikasi untuk mengevaluasi permasalahan. Apakah komunikasi sudah sesuai standar atau belum efektif, sehingga harus memperbaiki komunikasi menjadi lebih efektif. Apa saja yang diaudit? Ada 5 hal yang perlu diaudit. Yang pertama yaitu efektivitas komunikasi organisasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan prosedur komunikasi. Yang ketiga, kesesuaian pesan dengan nilai dan tujuan organisasi. Yang keempat yaitu evaluasi penggunaan saluran komunikasi internal dan eksternal. Yang kelima yaitu pengukuran dampak komunikasi terhadap pemangku kepentingan. Efektivitas komunikasi organisasi penting dalam suatu organisasi untuk menilai keberhasilan perusahaan, mengevaluasi apakah komunikasi yang dijalankan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu urutan atau susunan dalam menyampaikan pesan harus terorganisasi. Evaluasi penggunaan saluran komunikasi internal dan eksternal penting untuk menilai efektivitas strategi komunikasi yang telah dijalankan. Menganalisis umpan balik untuk memperbaiki serta meningkatkan komunikasi yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Apa saja tahapan dalam melakukan audit komunikasi dengan riset? 1. Tentukan jenis audit komunikasi. 2. Kuasai konsep dan teori dari masing-masing jenis audit. 3. Teori dan konsep yang sudah dikuasai dijadikan ajuan dalam membuat kuesioner. 4. Melakukan penjabaran atau pengoperasionalan teori ke dalam variabel. 5. Melaksanakan penyebaran kuesioner. 6. Melakukan pretest sebelum turun ke lapangan. 7. Mengolah data. 8. Analisis secara deskriptif. 9. Menyajikan data dan hasil analisis. 10. Menyusun laporan menggunakan bahasa yang komunikatif. Alasan mengapa perlunya diselenggarakan audit komunikasi. Pertama, untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik. Kedua, ingin membuat diagnosis tentang permasalahan yang terjadi. 3. Ingin melakukan evaluasi atas kebijakan baru atau praktek komunikasi yang telah terjadi. 4. Ingin memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindak operasional lain. 5. Ingin menyusun anggaran kegiatan komunikasi. 6. Ingin menetapkan patok banding. 7. Ingin mengukur kemajuan dan perkembangan. 8. Ingin mengembangkan fungsi-fungsi komunikasi. Yang ke-9, ingin membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data. Berbagai metodologi audit telah digunakan dalam studi yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja komunikasi para profesional di seluruh spektrum yang luas. Metode kualitatif atau fenomenologi. Metode ini menitik beratkan pada kerangka berpikir berdasarkan teori komunikasi. Biasanya penggunaan metode audit komunikasi kehumasan dengan jenis ini akan diselenggarakan melalui kegiatan forum group discussion (FGD). Tujuannya adalah untuk menghimpun berbagai perspektif strategi komunikasi yang dianggap paling efektif.
Metode kuantitatif yang memfokuskan pada rumus dan teori. Metode kuantitatif lebih menekankan pada kerangka berpikir hipotesis deduktif. Penerapan metode kuantitatif salah satu caranya dengan menyebarkan survei atau kuesioner. 4. Teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara, yaitu meliputi 2 teknik yang berbeda. Teknik dengan kuesioner dan teknik wawancara tatap muka. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi, sikap, dan pengetahuan responden yang berkaitan dengan informasi dalam organisasi. 2. Kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan atau pemangku kepentingan yang berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jawaban kuesioner bersifat objektif dan tidak bias. Kuesioner digunakan untuk penelitian kuantitatif. 3. Analisis dokumen atau data bertujuan untuk membuat analisis isi dari pesan-pesan yang ada di dalam dokumen. Teknik ini melibatkan pemilihan komunikasi-komunikasi tertulis atau dokumen yang hendak dipelajari dan menarik kesimpulan dari data-data yang ada. 4. Observasi, kegiatan langsung terhadap praktik komunikasi di dalam organisasi. Kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri. Analisis jaringan komunikasi dalam audit komunikasi. Analisis jaringan mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural. Jaringan dalam audit komunikasi berfokus pada setidaknya 3 jenis komunikasi yang berbeda. Pertama, jaringan strategis, hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. 2. Jaringan operasional, hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. 3. Jaringan pribadi, persahabatan dan interaksi pribadi dalam organisasi. Metode analisis jaringan dibuat dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari sumber yang ada dalam organisasi, seperti catatan harian, pengamatan, dan proses review menggunakan kuesioner. Teknik analisis jaringan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi ataupun unit kerja, baik secara formal maupun non-formal.